Cari rumah di selatan Jakarta yang ada tempat usaha ya tapi harganya udah tinggi banget, atau cari yang lebih ke selatan lagi tapi kena gimmick marketing karena ternyata jauh banget. Flexi Home solusi buat Anda. Habis ini kita lihat aja langsung proyeknya seperti apa. Mari cek. Nah, di segmen Market Check ini, kita akan cek project ini nih mulai dari eksterior sampai interior kayak gimana nih. Kita akan bahas dulu dari segi fasadnya. Jadi kalau dari fasad, ini nggak terlalu kaku kayak kalau kita beli ruko ya, teman-teman. Jadi ini kita beli rumah yang bisa difungsikan sebagai kantor. Opsinya pun bisa kalau misalkan mau dijadikan rumah full. Jadi bawah nanti jadi garasi, itu bisa banget. Habis ini kita langsung aja lihat. Di bagian fasad ini, itu finishingnya banyak menggunakan ornamen seperti alam ya, ada batu-batuan dan juga kayu-kayuan. Yang mana itu sebenarnya udah nggak pakai kayu asli ataupun batu asli, tapi dia udah pakainya itu HT keramik yang itu menyerupai batu. Di sini kan inspirasinya jadi coffee shop. Kalau misalkan teman-teman kayak misalkan buka praktek dokter ataupun kantor notaris ataupun kantor-kantor yang butuh plang, itu bisa banget ditempel di situ. Dan juga penggunaan kanopi dengan warna putih dan juga pakai kaca temper itu bikin maintenance-nya jadi agak ribet. Jadi lebih oke sih kalau misalkan ini pakai warna hitam, temper nggak apa-apa, tapi harus sering-sering dibersihin ya, biar kelihatan clear dan juga rapih. Setelah ini kita cek juga bagian dalamnya seperti apa, lewat pintu sini, yuk. Nah, kita udah masuk nih di bagian interior lantai 1. Di sini inspirasinya jadi coffee shop ya, teman-teman. Jadi di sini itu nanti bisa dijadikan multi usaha, terserah teman-teman mau jadi usaha apa tergantung kebutuhan. Di sini nanti ada akses, bisa lewat pintu samping yang nanti ngarah ke tangga ke lantai 2 atau lewat sini nih. Jadi kalau misalkan teman-teman mau punya usaha 3 lantai sekalian, itu bisa ada aksesnya ke lantai 2 dan lantai 3. Tapi kalau misalkan lantai 2, lantai 3 mau buat tinggal, cuma lantai 1 aja mau buat bisnis, itu bisa. Jadi ini tinggal dikunci, itu udah aman karena akan terpisah akses ke tempat usaha dan juga ke rumah. Di sini juga nanti udah dapat smart door lock ya teman-teman. Itu udah aman banget sih kalau misalkan udah pakai smart door lock. Habis ini kita lihat inspirasinya seperti apa. Yuk kita cek sebelah sana. Nah, buat mengakomodir kebutuhan teman-teman, di lantai 1 itu udah ada 1 kamar mandi. Yang di sini itu udah ada showernya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kamar mandi ini tuh mau dipakai untuk tempat tinggal dari lantai 1, itu udah bisa banget. Kalaupun cuma buat buang air kecil dan buang air besar, itu juga udah bisa banget. Kemudian di sini di belakang itu masih dapat 1 space outdoor yang cukup oke lah untuk misalkan smoking room, ataupun di sini juga bisa nanti kalau misalkan dibutuh ditutup juga bisa ditutup nih teman-teman. Jadi Flexi Home ini sangat-sangat fleksibel seperti namanya dan juga sangat-sangat fungsional buat menunjang kebutuhan dari teman-teman sekalian. Setelah ini kita langsung cek aja lantai 2 ada apa aja. Yuk kita cek. Wah, homey banget ya teman-teman buat lantai 2-nya. Ini saya suka banget untuk konsepnya karena dia pakai vibes Jepang ya. Seperti yang kita tahu, untuk gaya arsitektur Jepang tuh paling oke. Karena apa? Karena dia warnanya cerah teman-teman. Dan juga dia banyak tempat penyimpanan yang itu tuh bikin kita bisa nyimpen-nyimpen barang. Di sini nggak kerasa banget kalau kita tuh beli tempat usaha. Lebih kerasa kayak kita beli rumah bonus tempat usaha. Di sebelah belakang itu langsung ada sebuah perumahan sekitar 300 rumah yang ada di situ. Jadi bisa kebayangkan kalau kita buka usaha, kita udah punya pasar sendiri nih di sini. Belum sama surrounding area di sini di daerah Ciputat. Itu udah keren banget. Di sini udah ada dapur, yang mana ini ada cooker hood-nya nih teman-teman. Dan juga ada jendela. Jadi kalau kita masak, itu nggak cuma mengandalkan cooker hood aja, tapi juga bisa mengandalkan jendela ini nih. Tinggal dibuka aja, dijamin ruangan tuh nggak akan ngep. Ditambah di sini, di kanan dan di kiri itu ada permainan cermin ya, yang mana bikin ruangan ini jadi makin luas nih. Di sini juga ada 1 tempat makan yang udah enak banget
Dan di sini ada satu ruang keluarga yang cukup untuk mengakomodir semua anggota keluarga. Buat nonton TV ataupun ngobrol-ngobrol itu udah keren banget. Habis ini kita lihat, cek di sebelah sana ada apa. Nah, kita udah ada di kamar tidur utama dari Flexi Home nih teman-teman. Ini udah cukup banget ya kalau misalkan kita itu punya tempat usaha yang ada tempat buat tinggalnya. Ini udah keren banget karena di sini bisa dipakein kasur yang 180 x 180. Kalau mau diperbesar jadi yang 180 x 200 atau 200 x 200 ini juga bisa. Di sini udah ada nakas dan di sana juga udah ada tempat untuk meja rias yang bisa dipakai untuk meja lain kalau misalkan kita butuh. Lemarinya di mana? Lemarinya di sebelah sana dan masuk ke dalam tembok gitu. Jadi nggak makan tempat di ruangan ini. Di sini juga ada satu kamar mandi plus showernya dan di belakang itu udah ada balkon yang kekurangannya cuman nggak ada topi-topiannya. Tapi nanti mungkin bisa teman-teman akalin dengan nambahin tutupan di balkonnya. Ini udah keren banget buat salah satu tempat tinggal plus tempat usaha yang bisa teman-teman pilih. Itu menurut kalian kayak gimana? Teman-teman boleh untuk kasih pendapatnya. Kita habis ini cek lantai 3 ada apa? Mari cek. Nah, teman-teman, kita udah sampai di lantai 3 dari Flexi Home. Tadi kita naik dari lantai 1 ke lantai 2, lantai 2 ke lantai 3. Itu kita disuguhin tangga yang itu keren ya. Jadi dia ada banyak lighting di tangganya, railingnya juga bagus, pakai kayu kayak gini dengan kaca. Ini bikin tangganya jadi kelihatan luas. Di belakang kita itu ada 2 kamar, yang mana nggak terlalu besar, tapi bisa mengakomodir kebutuhan dari anggota keluarga dari teman-teman. Ini nggak terlalu luas, tapi dengan permainan interior yang bagus, ini bikin kamarnya jadi kelihatan luas. Apalagi mereka bisa sharing untuk balkonnya ya. Ini kelihatan keren banget dan luas banget. Terus buat mandi, di sini ada satu kamar mandi yang itu konsepnya sharing bathroom. Jadi 2 kamar ini itu nanti pakai satu kamar mandi yang sama. Tapi itu udah cukup banget karena di lantai 2 dan lantai 1 juga ada kamar mandi. Terus di belakang sana itu nanti ada apa aja dan di atas juga ada apa. Habis ini kita cek, mari cek. Nah, kita ada di space outdoor di lantai 3 dari Flexi Home nih. Jadi saya bisa kebayang banget se-fleksibel apa Flexi Home ini. Di sini bisa jadi laundry room dan juga di sini juga bisa kalau misalkan mau teman-teman jadikan jemuran. Ini bisa banget. Atau kalau misalkan tidak digunakan sebagai rumah, di sini masih bisa jadi space outdoor untuk cafe duduk-duduk. Itu oke banget sih. Apalagi di sini juga nggak yang dibuat monoton dengan beton semua atau keramik semua. Ini di sini ada vegetasinya dan juga untuk view ke belakang itu ada rumah-rumah yang mana kalau misalkan kita mau bisnis mau cuan, inilah pasarnya. Jadi ini oke banget buat teman-teman buka bisnis ataupun tempat tinggal. Kita lihat di atas ada apa? Mari cek. Nah, kita udah ada di rooftop dari Flexi Home ya teman-teman. Di sini bisa dipakai ataupun hanya dipakai untuk tempat foreign ataupun tempat AC, outdoor AC ini bisa. Jadi kalau misalkan mau dipakai, bisa jadi tempat untuk teman-teman misalkan nyore ataupun apa, atau tempat buat jemuran juga bisa. Tinggal ditambahin pagar aja di sini nih. Biar kalau misalkan ada pakaian itu nggak terbang kemana-mana gitu. Bakalan keren banget sih ini kalau saya misalkan punya unit di Flexi Home, ini bakalan keren banget. Nah, teman-teman, menurut teman-teman gimana nih? Di segmen market check kita mulai dari lantai 1, 2, 3 sampai ke rooftop, pada suka nggak sama konsep dari Flexi Home ini? Jangan lupa komen di bawah ya. Habis ini kita akan coba akses dari sini ke MRT terdekat ataupun ke tempat-tempat yang dekat sini kayak misalkan ke Universitas UIN ataupun ke rumah sakit terdekat. Itu nanti kita akan coba berapa menit sih dari sini ke sana. Dan juga kita akan coba untuk pesan makanan. Pasti bakal seru banget kan? Yuk, cobain. Nah, sekarang kita udah masuk di segmen Market Shop. Apa yang akan kita cobain sih? Yang pertama kita pengen cobain order online nih dari sini. Karena kita udah lapar banget dari tadi review. Mau order online coba. Kira-kira banyak nggak pilihan makanan di sini? Kalau misalkan banyak pilihan dan nggak terlalu lama antara pesan sampainya di sini, itu kan berarti iklim usaha di sini juga bagus. Yang mana itu bisa jadi tanda hilal buat teman-teman itu buat ambil unit di Flexi Home. Kita coba kali ini kita mau order online makanan. Ini pilihannya banyak banget ya teman-teman ya. Nanti
biar kita coba cek berapa menit sih sampai sini untuk order. Kita cari yang paling deket aja deh. Ini kita mau pesen nasi padang aja ya biar aman. Yang siang makan nasi padang. Ini nasi padang 1,7 kilo sih. Kita udah pesan, lagi nunggu drivernya. Ini udah langsung diterima nih. Ini sekarang 13.19. Estimasi diterima di 13.40 sampai 13.55. Kita akan coba lihat apakah tepat waktu atau enggak. Jadi ini udah sampai di 13.47. Nggak terlalu lama sih teman-teman, karena kondisinya hujan, jadi agak terlambat dikit. Tapi ini bisa jadi petunjuk sih kalau di sini mau pilihan makanan apa juga udah banyak. Mau bikin bisnis di sini juga udah oke sih ekosistemnya. Kita mau coba cek akses dari Flexi Home yang ada di Synthesis Home sini ke MRT Lebak Bulus. Kita akan mulai dari sekarang. Ya, yuk. Nah, kita udah sampai di MRT Lebak Bulus ya teman-teman. Kita akan hentikan timernya. 12 menit 42 detik. Kondisinya agak padat gitu. Jadi bakalan strategis banget kan dari Flexi Home ke sini. Nah, menurut kalian gimana nih? Oke nggak buat punya rumah di Flexi Home, Synthesis Home? Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke segmen Markitung. Mari kita hitung nilai investasi yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan unit di Flexi Home. Nah, berdasarkan info yang terbaru, ada dua tipe untuk Flexi Home, 4,5 kali 12 dan 5 kali 12. Untuk yang tipe 4,5 kali 12, itu harga cashnya itu di 2,4 M dan harga KPR-nya itu di 2,3 M. Nah, itu untuk KPR-nya sendiri, itu ada beberapa bank yang bisa kerjasama, itu mulai dari BCA, Mandiri, OCBC, BRI, dan BTN. Jadi banyak pilihan banknya teman-teman. Kemudian untuk serah terimanya itu direncanakan di Mei 2023. Dan untuk hadapnya itu ada yang hadap selatan dan juga hadap barat daya. Jadi biasanya itu cocok untuk teman-teman yang butuh tempat usaha berdasarkan Feng Shui juga ya. Terus untuk harganya sendiri itu sudah termasuk booking fee, itu nanti cukup 10 juta aja. Itu ada biaya administrasi yang udah tercover. Lalu ada pajak pertambahan nilai atau PPN, ada PPH juga, kemudian biaya penyambungan listrik dan air itu sudah termasuk, kemudian spesifikasi standar apa yang dapat itu sudah termasuk di dalam price list, kemudian ada biaya AJB dan biaya BBHTB, dan yang belum termasuk itu nanti biaya balik nama dan juga biaya KPR. Tentunya menurut saya untuk harga 2,3 M di daerah Jakarta Selatan, jadi ini Ciputat ya teman-teman, itu sebelahnya Lebak Bulus aja, ini masih worth it sih. Dengan harga segitu dapat tempat usaha sekaligus dapat rumah. Menurut teman-teman gimana? Boleh komen di bawah. Jangan lupa share ke teman-teman atau kerabat biar pada tahu tentang konten ini. Sampai ketemu di konten kita selanjutnya. Bye bye. Bisa kalau kau usaha bisa, jangan malas nanti kau susah.